Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya lemes nih. Puasa. Yang bapak-bapak nih yang kurang kencang. Jumlah jamaah bapak-bapak ini 6 orang jamaahnya Ustadz Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Abdul Wahab dan juga Ustazah Romaita serta host kita Ustadz Ahmad Sofyan dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini di Masjid Jami Al-Barakah. Insyaallah semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Kita sudah mendengar dari dua penceramah kita tentang pilih kasih dalam pandangan Islam. Tentu rasa kasih sayang ini yang kasih kepada kita ini siapa? Allah. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala sejatinya dalam dirinya ada rasa kasih sayang. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh salah seorang sahabatnya melihat Nabi bermain-main dengan dua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendongnya, menciumnya, mengangkatnya. Kemudian sahabat Nabi ini bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, di rumah saya ada 10 orang anak dan belum ada satupun di antara mereka yang saya perlakukan seperti yang engkau perlakukan kepada Al-Hasan dan Al-Husain." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menanamkan benih kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan cinta kasih dalam hidupnya. Dan akan menjadi persoalan itu adalah ketika benih cinta kasih itu diberikan dengan cara yang tidak adil. Di dalam Al-Quran Allah memanggil kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menegakkan nilai-nilai keadilan. Termasuk adil dalam berbagi kasih. Seorang pemimpin ketika dia duduk di tampuk kepemimpinan, maka dia harus menebar kasih sayangnya secara merata kepada orang-orang yang menjadi bawahannya. Allah pernah ingatkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam yang Allah berikan pada dia kekuasaan. Kerajaan yang diemban oleh Daud anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau sebagai pemimpin di bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan cara-cara yang benar. Artinya tidak pilih kasih, tidak tebang pilih. Begitu juga dengan orang tua. Terkadang anak itu suka mempersepsi berbeda ketika dia melihat orang tuanya itu sedang menebar kasih di antara anak-anaknya. Terkadang ada orang tua ketika berbicara di antara anak-anaknya itu perlakuannya berbeda. Ada orang tua kalau anaknya yang satu ini berbuat salah tidak langsung ditegurnya. Tetapi ketika anak-anak yang satu ini yang lain berbuat salah ditegur.
tingkat kritisnya berbeda antara anak satu dengan yang lainnya. Sehingga akhirnya tumbuhlah kecemburuan antara anak-anak itu. Ada juga orang tua ketika dia berdialog sama anaknya, dia suka membanding-bandingkan. Suka mengatakan, lihat abang kamu itu. Lihat kakak kamu yang nilainya jauh lebih bagus dengan dia. Kenapa engkau tidak bisa seperti kakakmu itu? Kenapa engkau malas tidak ikut seperti dirinya? Sering ada nggak kayak gitu? Suka? Kadang-kadang suka ada juga orang tua memperlakukan anaknya yang satu dengan yang lainnya secara spesial. Biasanya sering terjadi ini, terkadang. Anaknya nama bapaknya. Ya. Bapaknya nama Yusuf. Yang namanya Yusuf punya anak. Ya. Dikasih nama Ahmad. Nama kakeknya Yusuf bin Ahmad. Ya. Punya anak namanya Ahmad, jadi Ahmad bin Yusuf bin Ahmad. Nah, anaknya yang namanya Ahmad ini paling dia manja. Kalau ditanya sama orang, kenapa nggak dimarahin? Ingat kakeknya. Sehingga anak-anak yang lain suka cemburu. Tadi sudah dibawakan sama guru kita, Ustadz Abdul Wahab, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya lihat itu. Idh qalu, ketika mereka berkata bahwasanya bagaimana ayah mereka memperlakukan Yusuf dan memperlakukan saudaranya Yusuf, Benyamin. Dua orang ini berbeda. Ya. Bahwasanya betapa ayah kita ini lebih sayang kepada Yusuf dan Benyamin ini. Wa nahnu usbah. Sedangkan kami ini satu. Lahir dari benih yang sama. Lalu sampai mereka berkesimpulan, padahal ini Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Ini ayah kita ini sudah berada pada kesesatan yang nyata. Sampai mereka berasumsi seperti itu. Dan akhirnya timbullah benih kebencian yang tadinya mereka sayang sama adik-adiknya. Timbul benih kebencian sehingga akhirnya mereka melakukan konspirasi untuk menjahati Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi kisah dalam Al-Quran ini sebenarnya menjadi cambuk pelajaran buat kita sebagai orang tua. Untuk memperlakukan anak secara adil, secara baik. Menebar kasih sayang secara rata. Memang terkadang ada di antara anak-anak kita itu membutuhkan perlakuan khusus. Dan ketika kita hendak memberikan perhatian khusus kepada salah satu dari anak kita, berikan penjelasan kepada anak kita yang lain. Kenapa saudaranya atau saudarinya itu kita berikan perlakuan khusus tersebut. Maka Nabi ingatkan kita. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi mengatakan, berlaku adillah kalian. I'dilu baina auladikum fin nihal. Hendaklah kalian berlaku adil di antara anak-anak kalian dalam hal pemberian. Adil kata Nabi. Kama tuhibbuna ayya'dilu bainakum. Sebagaimana kalian senang anak-anak kalian berlaku adil kepada kalian fil lutfi wal birri, dalam hal kelembutan, dalam hal kebaikan. Kan kita orang tua ini pingin nanti di masa tua kita anak-anak kita itu berbuat baik sama kita, sama. Punya anak lima-limanya sayangnya sama. Kita pingin seperti itu. Kalau pingin anak kita lima-limanya sayangnya sama kita, lima-limanya rata sayangnya sama kita, maka ketika mereka masih kecil dan berada di bawah bimbingan kita sayangi mereka secara rata juga. Sehingga nanti mereka ingat bagaimana perlakuan orang tuanya kepada mereka, dan mereka akan menebarkan kasih sayang, kebaikan, albir, dan kelembutan secara rata kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terima kasih Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang telah melengkapi tausiah di segmen ketiga ini. Masya Allah, betapa banyak penggambaran sirah sejarah yang telah terjadi di zaman Nabi terdahulu. Betapa penggambaran ketika orang tua tidak adil atau melakukan pilih kasih kepada anak-anaknya. Mungkin secara tidak sadar ketika kita membanding-bandingkan anak-anak kita, anak satu dengan yang kedua, itu juga bagian daripada pilih kasih. Nah, ini yang patut kita hindari dan patut kita waspadai. Nah, di segmen berikut saya yakin karena ini terjadi dan relate sekali, dekat sekali dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita khususnya selaku orang tua, kita akan persilahkan segmen tanya jawab kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah dalam Damai Indonesiaku.